ketika dia di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Roh Yesus itu adalah Allah. Yohanes Dirinya 4, atau raganya adalah manusia. Yohanes 4 berapa Bang? Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 24. Bentar Bang. Pelan-pelan. Iya. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Oke, lanjut. Allah itu adalah roh. Ya kan? Setiap manusia ada roh. Roh Nggak kita ada kata adalah Yesus, roh. Bang. Nggak ada kata Yesus di situ. Nggak ada kata Yesus. Abang bilang tadi, kan aku tanya Abang, Yesus itu dalam dirinya ada dua natur. Ya, aku tanya, di mana dalilnya Yesus punya dua natur dalam Bible, Bang? Abang bawakan Yohanes 4 ayat 24. Aku baca, Bang ya, biar nyambung nih. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nggak nyambung, Bang. Yang aku tanyakan, Yesus punya dua natur. Di mana, Bang? Di Bible, Bang. Yesus punya dua natur. Dengan terlaksananya, kalau dia dapat menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, menghidupkan orang mati, itu ilahinya. Nggak nyambung. Aduh, nggak nyambung. Aku tanya gini, Bang. Itu ilahinya. Bentar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Kan Abang mengklaim Yesus itu punya dua natur. Ya. Oke? Nah, aku tanya, di mana keterangan Yesus punya dua natur di Bible Tidak Abang? ada, secara letterlet nggak ada tertulis. Oke, bagus, sudah jujur. Berarti secara letterlet nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Oke, berarti kesimpulannya Abang, Yesus punya dua natur itu kesimpulan dari mana, Bang? Kesimpulan oleh karena dia haus dan dia manusianya dipakai bukan. Nggak, maksud mati aku di kayu salib. Berarti Tetapi gini, Bang. dia dapat Yesus, menyembuhkan orang. bentar, Bang. Bukan Sakit. itu yang aku tanya, Bang. Aku tanya gini, Bang. Yesus itu kan Abang bilang punya dua natur. Aku tanya, di mana di Bible? Abang bilang secara letterlet nggak ada. Letterletnya nggak ada dalam Bible. Oke, berarti kesimpulan Abang yang mengatakan Yesus punya dua natur itu nggak ada dalam Bible. Nah, kalau begitu dari mana, Bang, sumbernya Abang mengatakan seperti itu? Ya sumbernya dari kehidupannya sehari-hari. Kehidupannya sehari-hari. Abang ketemu Yesus. Kan ada firmannya, itu yang kita baca. Iya, di mana di Bible? Dia bacailah Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sejarah daripada Yesus. Bang, aku tanya tadi, di mana dalilnya Abang mengatakan Yesus punya dua natur? Abang bilang secara letterlet tidak ada dalam Bible. Oke, aku terima, tidak apa-apa. Berarti kesimpulan Yesus memiliki dua natur itu adalah kesimpulan Abang. Tidak ada tertulis di Bible. Nah, yang aku tanyakan sekarang adalah kesimpulan dua natur ini sumbernya dari mana Abang dapatkan? Sumbernya dari Alkitab. Alkitab. Tadi Abang bilang nggak ada di Bible tadi. Bang, Kalau Bang Sar, secara baca aja. letterlet tidak ada. Bang Sar, tolong ya dibacakan Ulangan 4 di ayat 2. Coba Anda baca di situ. Kita mempelajari Yesus atau mempelajari firman? Enggak, yang bilang dua natur itu. Coba Anda buka di Ulangan 4 ayat 2 coba. Bisa buka itu. Ulangan 4 ayat 2. Iya. Janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu pegang kusampaikan kepadamu. Kenapa dilompati? Kamu dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan Allahmu. Nah, yang kusampaikan kepadamu. Iya. Nah, itu ucapan siapa, Bang? Ada apa di sini? Ucapan Yesus kan? Berarti Yesus itu menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhannya, yaitu Allah Bapa. Betul? Nah, Abang jangan nambah-nambahi. Kalau Yesus itu punya dua natur, di mana di dalam Bible-nya, Bang, ada keterangan seperti itu? Keterangan karena dia sudah berinkarnasi. Aku saja Pak, itu doktrin gitu. Udah Iya, biar enak. berinkarnasi menjadi manusia. Aduh.
Bang, kalau kita diskusinya Bang, kita jujur diskusi Bang, enak nih diskusi Bang. Abang teredukasi juga. Iya, Kami betul, tidak betul. paksakan, kami nggak Saya paksakan. jujur. Ya, Saya jujur. ya udah. Kalau abang jujur, sekarang aku tanya, Ah. keterangan Yesus memiliki dua natur itu di mana? Di Bible abang? Gak ada kan? Bacalah Nah. Injil. Matius, Kok Markus, Lukas, Yohanes. Malah ke Injil pula Di abang sini- ini. Kan Bible kita kan bicara tentang kitabnya abang kan Bible ya bang ya. Nanti kalau kita bahas Injil lain lagi nanti konsekuensinya. Kalau Sekarang aku tanya, Kalau Bible keseluruhan dari Perjanjian Oke. Lama dan Perjanjian Oke. Baru itu Bible. oke, di Injil di mana bang ayatnya bang? Yesus punya Injil dua natur. secara tertulis tidak ada, tetapi dia Nah, ya. Bisa Berarti haus. abang kalau bang begini bang ya, kita ini manusia biasa bang, apalagi kita hidup zaman belakangan, kita nggak ketemu ya zaman pewahyuan itu, oke? Itu kita jujur, fair, secara akal sehat ya, kita sama-sama nggak ketemu di situ zaman pewahyuan. apa enggak ketemu? Berarti, abang memang abang hidup di zaman Yesus, enggak kan? Ya makanya kita imani. Nah, Memang- yang abang memang- imani itu kan harus tertulis dalam kitab suci kita masing-masing. Sekarang aku tanya, di kitab sucinya abang, di mana keterangan Yesus itu punya dua natur? Itu aja bang. Abang bilang nggak ada secara letterlek. Nah, berarti abang mengimani sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabnya abang, kitab sucinya abang. Itu bang, simpelnya begitu. Paham nggak sih? Mengambil- Ya, Saya setuju, paham. setuju. Ya, Paham? Karena Iya udah, kalau di paham si- ya udah berarti. ya. Di sini dikatakan ya. Tetap di dalam Matius 1 ayat 20 kita mulai. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Nah itu jelas dia dikabarkan di sini dari Kata Roh Yesus Kudus. mana bang? Kata Yesus itu mana bang? Nggak ada kata Yesus bang. Kata Yesus gimana? Kalimat kata Ini lafaz firman- Yesus nggak ada. Ini firman Tuhan disampaikan. Ini malaikat Jibril atau Gabriel datang kepada Yusuf dan Maria. Terus? Dikabarkan bahwa Maria itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya, terus? Jadi Yusuf rencana dia mau meninggalkan karena dia lihat calon istrinya hamil. Karena orang Yahudi itu kalau dia ketahuan hamil tanpa suami dilempari dengan batu dan dirajam gitu. Jadi dia mempertahankan. Jadi Mana di muka dua umum- naturnya mana bang? Yesus dua natur di mana bang situ bang? dia dua naturnya, dia manusia haus, lapar dan mati, itu manusianya. Tetapi dia buat mujizat, bisa batu menjadi roti, air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati seperti si Lazarus, dia hidupkan, itu ilahinya. Jadi dia memakai kemanusiaannya untuk kurban di kayu salib. Nah, ketika dia kurban Berarti yang mati di kayu salib itu Tuhan Allah juga? manusianya. Firman Manusianya. itu firman itu yang menjadi manusia itu. Firman yang menjadi manusia. Ya, itulah yang Mulanya adalah berubah. firman bersama-sama dengan Allah itu bang, yang abang maksud. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat mulai 14 dari- jadi manusia. Ya, Itu kan dari- beda ayat bang. beda ayat. Memang beda ayat tapi tujuannya ke Yesus juga. Ya. Pada mulanya adalah firman, nggak disebutkan Yesus bang di situ. Abang tahu Iya. dari mana kalau itu Yesus? Karena tidak ada firman menjadi manusia selain Yesus. Hanya Yesus yang menjadi Iya. manusia. Bang, dalam ayat itu, coba bang baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Iya. Itu nggak ada kata Yesusnya. Pada mulanya adalah firman. Nggak ada kata Yesus. Pada mula firman adalah pada mulanya Yesus itu adalah firman. Nggak begitu bang. Disebutkan pada mulanya ada firman. Banyak ayat dalam Alkitabmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada mulanya diciptakan ini dan itu. Berarti dia Yesus juga. Nah, makanya aku tanya tadi, dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 itu nggak ada kata Yesus, Bang. Dari mana Abang dapat menyimpulkan itu Yesus? Saya Silakan, Abang. simpulkan karena tidak ada manusia di dunia ini dari firman berubah menjadi manusia, hanya Yesus. Berubah gimana sih? Emang berubah gimana? Aduh, dia Berinkarnasi. Abang ini menyimpulkan sendiri, nggak ada dalilnya. Jadi Enggak ada dalilnya. Kan Dalam saya perut katakan Maria dia tadi, berproses. Dalam perut Maria itu Yohanes- berubah jadi. Yohanes 1 ayat 14 kan nggak ada dalilnya gimana? Emang Yesus itu dalam perut Maria itu bukan dari zigot. Dari zigot apa maksudnya? Jadi langsung besar di perut Maria tuh. Ya namanya dia mengambil rupa manusia. Oh, jadi Bang Dio perut Maria itu langsung gelembung. tiba-tiba Langsung gelembung. melahirkan Tuhan, Bang. Proses seperti Iya, manusia nih, 9 nih, bulan nih. dalam Masa iya? proses. Satu-satu, Jadi langsung gelembung perut Maria. Ya kayak balon yang putih gitu. Itu kan pikiranmu. Jadi langsung gelembung kayak balon. Iya seperti pikiranmu itu gelembung. Iya, makanya itu udah proses, bukan firman jadi manusia namanya. Jadi apa namanya? Kehendak Tuhan menjadikan Maria hamil. Semua kehendak Tuhan. Oh, Apalagi? berarti kalau begitu semuanya ini Tuhan juga. Apanya? Ya kau lahir ke atas kehendak Tuhan benar. Iyalah. Iya, apa lagi? Semua kehendak Tuhan. Kenapa kau tantang itu? Ayo, Ya Bang. berarti kau iya, benar Bang Dio. Ini Rahman Bang Sar. Datuk, aku udah tanya dia tadi baik-baik, ya kan? Ketika aku bawakan dalam Bible-nya dia Yohanes 5 ayat 30. Kan aku tanya, Yesus itu sama nggak kehendaknya dengan kehendak Bapa? Dia nggak mau jawab. Aku bilang, Yesus itu punya kehendak, Bapa pun punya kehendak, berbeda kehendak. Berarti mereka dua sosok yang berbeda. Kalau dia sosok yang sama, pasti sama kehendaknya, ya kan? Nah, aku bawakan Iya, Yohanes betul. 5:30. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dia di situ siapa? Dia bilang Allah Bapa. Berarti dua Berarti sosok bukan yang Yesus. berbeda. Nah, kalau seandainya Berarti bukan sama, Yesus. ya kan berarti sama kehendak kan? Nah, Iya. dia contohkan dengan dirinya sendiri. Umpamanya dia mau beli motor, antara beli dan tidak, antara pikirannya dengan kehendaknya itu pasti bisa berbeda kata dia. Nah, aku tanya dia, itu kan contoh untuk dirimu, anggaplah Anda Yesus. Nah, contoh untuk Allah Bapaknya mana? Nah, itu makanya dia lari ke situ sampai dia mengatakan Yesus itu punya dua natur. Aku tanya, di mana literasi atau kalimat yang menunjukkan Yesus punya dua natur dalam Bible? Dia akui, dia bilang nggak ada, secara literally nggak ada. Berarti kalau nggak ada secara literally, yang Anda imani ini dari mana asalnya? Dogma. Nah, itu yang aku sebutkan tadi, dogma dan doktrin gereja. Nah, cuman ya inilah dari tadi muter-muter aja, jadi nggak jelas juga nih. Jadi gini loh Sar, Yesus itu bukan firman jadi manusia, tapi kehendak Tuhan menjadikan Maria hamil. Makanya dalam perut Maria bukan langsung gelembung kayak balon. Ada Siapa prosesnya. yang bilang seperti balon gelembung? Iya, Siapa kalau yang begitu bilang? sama dengan kamu, dengan aku, dengan kamu. Kamu juga kehendak Tuhan nggak? Tanya kamu. Kau sama caranya. Aku tetapi dia- juga karena kehendak Tuhan, Kamu makanya kan- ibuku hamil. Karena kehendak Bapa. Tuhan. Kehendak berdua. Bukan kehendak Bapak. Bukan Suami kehendak Bapak. istri. Emang Bapak bisa menentukan ibuku bisa hamil? Nggak, bukan Karena Bapak kehendak yang menentukan. Ada orang kok yang nggak bisa hamil? Ya mandul namanya. Iya, atas kehendak siapa tuh? Makanya penyakit lahir itu. kau itu karena kehendak Bapak. Yesus lahirnya di perut Maria karena kehendak Bapak juga. Sama-sama kehendak Bapak. Tapi prosesnya yang berbeda. Contoh gini loh. Contoh sederhana. Nih ya, gua bukan analogikan Tuhanmu menyebut Tuhanmu jadi telur, jadi binatang, enggak. Kau punya ayam kampung dengan ayam buras, betul? Ada ayam kampung, ada ayam buras, betul? Analogi sederhana ini. Ayam kampung kalau mau bertelur butuh pejantannya. Betul nggak? Tidak.
Kok tidak? Ayam kampung kalau mau bertelur betinanya betul jantan nggak? Tidak. Kok tidak? Sejak kapan ayam kampung itu bisa bertelur kalau ada betinanya? Ayam kampung saya bertelur tanpa jantan. Alah. Ketawa? Kacau. Yang bisa bertelur tanpa ayam pejantan itu namanya ayam buras, dodol. Dodol kau. Kau itu dodol. Ayam ayam yang bisa bertelur tanpa pejantan disebut ayam buras. Itu kan pengetahuanmu aja. Di kampung kami tanpa jantan. Dengar dulu, ya. dengar dulu. Jangan kau yang bicara terus. Dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Ya. Ayam betina. Sama-sama disebut telur Dengar nggak? dulu. Iya, sama-sama disebut telur nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Hmm. Ayam betina ya tergantung makanannya. Iya. Kalau makanannya, iya. dengar dulu, belum beres saya ngomong. Silakan, Ya. Sardianto. Kalau ayam kampung betina bertelur, tapi tidak bisa itu ditetaskan, tidak menjadi anak karena nggak ada bibit. Pertanyaannya, Ngerti nggak? yang keluar dari pantat Jadi, ayam, dengar dulu. yang Dengar keluar dulu. dari lubang ekor ayam tuh, apakah berbeda? Apa maksudnya berbeda apa? Apanya yang berbeda? Apakah yang nggak punya jantan, yang punya jantan, yang sama keluar dari ekor ayam itu sama-sama sebut telur atau berbeda namanya? Udah saya katakan kalau tidak dibenihi, tidak dikawin, tidak bisa dia menetap. Namanya sama-sama disebut telur atau berbeda? Ya sama-sama telur. Iya, berarti Yesus dan kau sebut-sebut sama anak manusia, betul? Iya, sama-sama. Apalagi? Manusia. Ya, Sama-sama emang dia dilahirkan manusia. Emang dia terus? manusia. Berarti kalau dia manusia ciptaan. Kata siapa? Zakaria 12 nomor 1. Iya manusia seperti kau ya ciptaan. Mau kau larikan lagi lidahmu, larikan lidahmu. Iya. Manusia seperti kamu kan ciptaan. Ya. Yesus juga ciptaan. Tidak, Zakaria 12 nomor 1, akulah yang telah membentangkan langit dan bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Iya. Yesus manusia enggak? Dia manusia ilahi. Nah, ya manusia ya udah jelas, habis cerita. Manusia ilahi. Habis cerita. Tapi kemanusiaan. Kalau dia manusia dia habis cerita. Apa cerita gitu? Jangan kau larikan pula lidahmu ke sana ke sini. Dia manusia apa enggak? Lidahmu itu. Manusiamu. Jangan paksakan orang lain. Lidahmu itu. Ya. Bang Dio, dia lagi larikan itu Bang Dio. Yang keluar dari lubang pantat ayam, sama-sama telur atau beda? Sama-sama telur. Terus? Iya, yang keluar dari kemaluan wanita sama-sama manusia atau beda? Bang Datu terlalu tinggi analoginya, dia nggak paham ke situ Bang. Nggak paham juga nih. Iya nggak paham juga kau. Sama-sama keluar dari lubang pantat ayam disebut telur. Iya, kau akui sama-sama keluar dari lubang pantat ayam disebut telur, betul? Betul? Betul nggak? Tapi mestinya berbeda-beda. Sama-sama keluar dari lubang pantat ayam disebut telur benar. Walaupun dia nggak punya jantan, walaupun dia punya jantan, sama-sama keluar dari lubang pantat ayam disebut telur benar. Nah, kejang-kejang nih, Bang Dio. Sama-sama telur disebut telur atau gimana? Iya, sama-sama telur, tapi tidak bisa sama-sama telur. Yesusmu dan kau dan sama-sama keluar dari lubang kemaluan wanita. Sama-sama manusia apa enggak? Yesus dan kau sama-sama keluar dari kemaluan wanita. Iya. Yesusmu dan kau sama-sama keluar dari kemaluan wanita. Sama-sama manusia apa enggak? Sama. Analogi sederhana begitu aja nggak bisa tangkap pada orangnya. Sederhana ya. Tapi nggak dipahami, susah juga. Enggak Bang Dio, analogi sederhana aja. Itu kelas anak SD loh Bang Dio.
Itu Anak iya. SD loh. bagi mereka itu tinggi banget itu, Bang. Tanpa Oh, sekolah kita juga bagi udah tahu mereka itu. tinggi banget Kenapa ini. kau harus kau tanya? Sama-sama keluar dari lubang Eh, pantat eh. ayam disebut telur apa enggak? Sama apa enggak? Sama-sama telur. Emang beda. Sama-sama Yang telur, satu terus. yang nggak punya Ada jantan, terus kau sebut emas, keluar dari lubang betina ayam yang nggak punya jantan. Terus yang keluar dari lubang betina yang ayam betina yang nggak yang punya jantan, terus sebut telur, kau bedakan. Kau bedakan. Akal sederhana aja nggak bisa kapok-kapokan. Ayam, Sederhana. telur Sangat induk sederhana. ayam yang tidak kawin berbeda-beda. Sederhana kali loh Bang Dio, Memang sederhana sekali namanya loh. jenisnya sama-sama telur. Ya, Iya, tetapi Yesus dan kau itu sama-sama manusia fungsinya apa beda. enggak? Yesus dan kau manusia. sama-sama manusia apa enggak? Iya, tapi Sar. tapi Ya, kalau sama-sama latar belakangnya manusia, berbeda. Kau hasil menurut nafsu. Zakaria 12 nomor 1, lahir tak dia itu hasil ciptaan. Ya beda. Beda. Sama dengan ayam buras, dengan ayam kampung. Kalau ayam buras itu hasil dari nafsu ayam jantannya. Ya, kalau ayam buras nggak dari nafsu, dari makanan. Ayam buras tidak kawin. Iya, ayam buras tidak kawin. Terus? Tapi dia nggak, makanya kalau ayam kampung dia butuh pejantan, nafsu. Sama dengan kau lahir Ada ini juga ayam saya, dari ayam seorang ini, kampung, tapi sama-sama bertelur keluar dia dari tanpa lubang yang sama. jantan. Tapi sama-sama keluar dari lubang yang sama. Gini loh, Betul? aku sederhanakan ya Bang Sar. Maksud Bang Datuk tuh gini Bang. Kalau ayam, kalau sesuatu yang keluar dari lubang ayam itu adalah sama-sama telur, walaupun Sama-sama terkadang telur. berbeda, walaupun terkadang berbeda, ada yang butuh pejantan, ada yang butuh tidak. Makanya beliau membedakan antara ayam buras dan ayam kampung. Nah, itu perbedaannya. Nah, sama seperti Anda atau kita semua di sini, bedanya kita dengan Yesus itu lahir tanpa proses biologis. Sedangkan kita dengan proses biologis, tapi sama-sama Iya. kita semua di sini keluar dari lubang wanita. Nah, benar, ya itu berarti benar Bang Datuk tadi. Kita semua Bener. Sama-sama disebut manusia. manusia. Nah, mulai lengkap akal kau. Walaupun Mulai lengkap. berbeda prosesnya, Lengkap, gitu kau maksudnya. nggak lengkap. Saya Bang Dio, saya punya ayam buras. Ayam buras ini bisa bertelur tanpa pejantan. Terus saya bawa telur ayam buras ini ke tukang emas. Terus saya bilang, Pak, ini ayam saya bisa bertelur Pak tanpa pejantan. Ini emas loh Pak, hebat loh Pak. Bisa bertelur ayam saya betina ini tanpa pejantan. Apa kira-kira orang tukang emas itu bilang sama saya, Pak Bang Dio? Wah, dilemparin batu mungkin Bang. Dilemparin batu saya kan, disebut orang gila saya kan. Dibilang penipu, bilang iyalah. Iya. Kecuali kalau tukang emasnya Bang Sar. Iya, jadi tukang emasnya Bang Sar ini. Iya, bisa gitu. Cuma gara-gara nggak ada bapaknya, terus kau bilang Yesus itu Tuhan, beda dengan manusia kita sekarang. Kau penipu namanya. Kau yang Itu. penipu. Analoginya sederhana sih sebenarnya teman-teman. Cuman ya Sederhana kali analoginya tuh. kawan-kawan Kristen kita nih kadang terlalu Datuk ini memaksakan. penipu ini. Terlalu memaksakan. Kau carikan Yesus itu Tuhan, Yesus itu sama-sama keluar dari lubang pantat wanita, lubang kemaluan wanita sama kau dengan aku. Cuma Itu kan gini, urusan. cuma Yesus itu adalah urusan. utusan Tuhan. Kelahirnya tanpa ada seorang ayah merupakan sebuah mukjizat bagi dirinya. Bukan dia dituhankan, bukan dia dijadikan Tuhan. Dia manusia, sama seperti kau. Punya darah, punya daging, punya titik, punya rambut, punya jakun-jakun. Apa beda dari kau? Ya beda lah kau Apa dengan yang dia. kau punya Yesus punya. Apa yang Yesus punya kau punya. Ya beda kau Bedanya dengan apa? dia. Bedanya apa? Jauh kau dengan dia. Dia beda. punya janggut. Dia punya janggut. Nih. Dalam Dia itu kan fotonya kan dia punya manusia, janggut. itu Nih. kan manusianya. Dia punya janggut, aku punya janggut. Yesus punya rambut, aku punya rambut. Yesus punya mata, aku punya mata. Yesus punya telinga, aku punya telinga. Yesus punya kaki, aku punya kaki. Yesus punya tangan, aku punya tangan. Yesus punya bahu, aku punya bahu. Nah, terus Apa bedanya?
Iya, gitu. Bedanya, Nah, bedanya apa? Bedanya apa? beda Nah, bedanya. kalau Yesus tinggi, kalau Yesus tinggi, kalau Yesus, bedanya apa? Bedanya apa? Kalau Yesus nggak pakai kacamata, aku pakai kacamata. Lebih hebat aku pakai kacamata. Apa lagi bedanya? Bedanya apa Bang Sar? Bedanya apa? Bedanya? Bedanya, kamu Bedanya apa? hasil perkawinan Dari fisiknya orang apa? Dari kamu. fisiknya apa? Iya, dari fisiknya apa? Bedanya apa? Aku punya mata, Yesus punya mata. Yesus punya rambut, aku punya rambut. Yesus punya telinga, aku punya telinga. Yesus punya ketiak, aku punya ketiak. Bedanya mana? Bedanya, Caesar ini ngeyel. Nah, itu bedanya. Bedanya di mana? Emang Yesus itu dia nggak punya rambut? Beda Hanya sama kau aku. yang Emang bicara, Yesus nggak punya mau- telinga? Emang Yesus nggak punya Yang telinga kayak bicara aku? terus bicara. Aduh, ya analogi sederhana aja dikasih. Kalau orang punya akal pasti berpikir, oh iya ya, berarti Yesus dengan aku sama ya. Pasti berpikir. Bang Datuk, memang kebenaran tuh agak berat memang untuk diterima. Tapi insya Allah Iya. berjalan waktu kita doakan juga mudah-mudahan Bang Sar ini dapat hidayah, dia paham ya, minimal dia minimal dia paham, oh iya Yesus itu manusia bukan Tuhan. Itu minimal. Karena mau dipaksakan bagaimanapun nggak bisa. Dalam Bible pun nggak tertulis Yesus itu sebagai Tuhan. Iya. Justru banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu adalah utusan. Bahkan dia ngaku sendiri seperti itu. Iya, Yesus nangis, aku juga nangis. Usah nangis. Maka menangislah Yesus. Yesus nangis, aku juga nangis. Yesus sedih, aku juga sedih. Apa bedanya? Yesus lapar, aku lapar. Iya. Maksudnya persamaannya sama sebagai manusia gitu, Bang. Kau bisa menghidupkan orang mati? Apa ini? Dia Itu perbedaannya. Kau bisa menghidupkan orang mati nggak? Itulah mukjizat yang dia punya. mukjizat, Dengar. Makanya iya. dibilangin tadi. Dengar. kau Itulah bisa- mukjizat yang dia punya bisa 40 hari sebagai nggak makan, bisa nabi tahu nggak? utusan Tuhan. Itulah. Ketika Bisa dia kau 40 hari nggak makan? Aduh. Bisa kau 40 hari nggak terus, makan? Terus Tuhan lapar. Lapar dia. Bisa kau 40 hari nggak makan? Lebih dari 40 hari Yesus puasa, Yesus bisa mati. Kata siapa? 40 hari dia lapar dia. Nggak ada lapar. Nggak ada lapar. Itu tafsiran orang. Tafsiran iblis. Enggak ada lapar. Malah lapar. Makanya- Matius 4. Matius makanya 4. iblis mencobai Matius dia. 4. Yesus lapar. Iya. Yesus lapar. Itu Apa mencobai iblis lagi nih? dia. Yesus lapar. Nah, Yesus kau- nangis. kau bisa nggak? Dengar. Di sini dikatakan ya. Di Bible jangankan dikatakan. 40 hari, 10 hari kau nggak makan, bisa nggak? Maka menangislah Yesus nih. Maka menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Bisa kau 10 hari aja. Kau Menangislah, usah 40. menangislah. Kita Ya beda lah, kau itu dengan Bangsar, Allah, dengan Yesus. Bangsar, izin aku baca ya, Matius 4 ayat 2 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Oh lapar. Iya lapar kemanusiaan. Kalau lebih dari 40 hari mati nggak tuh? Enggak. Kok saya bilang enggak? Enggak akan mati. Kau ketawa kau. Enggak akan mati. Jadi gini Bang, nih. Bangsar, pendekatannya itu sederhana sebenarnya. Jadi maksud Bang Datuk itu adalah kita semua di sini sama dengan Yesus dari sisi manusiawinya. Dia manusia. Adapun yang Abang sebutkan dia bisa menghidupkan orang mati, itu ada Bang, dalam Al-Quran pun ada disebutkan. Tapi Ya kami udah, sebutkan kalau dengan udah ada. Isa. Iya disebutkan, tapi dia bukan Tuhan. Mukjizat yang diberikan itu atas izin Tuhan. Itu Iya. terserah Anda. Mau Ya, jadikan terserah. dia Tuhan, mau enggak itu terserah. Ya. Nggak boleh lah. Kalau kita kepahaman kita berbeda, jangan ya, kita kan dipaksakan. kita kan diskusi pakai data Bang. Maksudnya kalau Iya. Abang terserah ya nggak usah diskusi. Iya, kalau ketika dia menghidupkan Lazarus, ya Bapak dia berdoa begini. Bukan dia katakan, ya Bapak. Kalau Tuhan itu bukan berdoa dulu. Langsung. Lazarus hidup. Gitu. Ini berdoa, ya Bapak, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Ini bukan Tuhan ini.
itu maksudnya bang. Jadi mukjizat yang abang bilang Jadi itu tadi, ketika itu dia mukjizat melaksanakan Tuhannya berikan bang. praktik di dunia ini, dia sekaligus untuk sebagai contoh. Iya Bukan sebagai nggak contoh bisa. kebenaran. Betul, Iya, sebagai contoh kepada murid-muridnya supaya Iya, siapa contoh yang melihat kebenaran. dia seperti itulah yang dilaksanakan. Iya, contoh Ya. kebenaran bang. Contoh kebenaran Bukan itu bukan nggak bisa melakukan segala sesuatu, bisa dia. Ya, nggak disalibkan juga bisa dia, tapi bukan kehendak dia yang jadi, kehendak Allah. Oke, kehendak Yesus Gitu. dan kehendak Allah sama nggak? Sama, Sama. sama. Terus Yohanes 5 ayat 30 tadi gimana? Iya. Ketika dia Bentar bang. berinkarnasi, Sebentar. firman menjadi manusia, Bang. dia ada keinginan manusia juga. Oke, aku baca ayatnya ya. Aku tidak Iya, dapat nggak berbuat usah dibaca, apa-apa dari saya diriku sudah sendiri. tahu itu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini beda, Bang. Kenapa Abang bilang sama? Iya. Selagi dia manusia di dunia ini, Berbeda. dia juga berkeinginan tetapi tidak bisa untuk ditonjolkan keinginannya. Hanya keinginan Allah yang dia lakukan. Nah, doktrin ini, asumsi ini. Iya. Ketika Yesus berdoa, dia sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Ketika dia berdoa, Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? berdoa itu manusianya. Ah. Di Taman Getsemane dia berdoa sama Ketika Allah. dia menghidupkan Lazarus, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Udah saya katakan di dalam dirinya ada ilahi. Bisa dia Di mana dalam melakukan dirinya? segala Di mananya? Iya, itu kan Abang katakan nggak ada datanya, Bang. Aku tanya tadi di mana? Abang bilang secara Mana datanya? nggak ada dalam Alkitab. Berarti itu asumsinya, Bang. Asumsi gereja. asumsi dari prakteknya sendiri. Nggak ada. Dari Bang Dio. Saya nanya nih, di mananya di dalam tubuh Yesus itu ada keilahian? Di perutnya, di nonotnya, di kepalanya, di matanya, di muncungnya, di tangannya, di kakinya, di mananya? Nggak tahu juga aku. Coba jawab, Bang Sar. Ya, di mananya? Ilahinya adalah rohnya. Karena saya katakan tadi di dalam Yohanes 4 ayat 24, Dia manusia Allah apa itu enggak? roh. Dia manusia, Manusia apa enggak? dagingnya. Manusia, kalau dia Tapi manusia. rohnya roh Allah. Aduh. Zakaria 12 nomor 1 nih baca saya Bang Ujang. Nih, baca saya. Kalau dia manusia, berarti ayat kamu ini dengan manusia Yesus kau beda. hapus. Ayat ini kau hapus. Manusia Yesus dengan manusia kamu beda. Bedanya di mana? Manusia Yesus adalah rohnya roh Allah. Manusia. Oh, berarti ketika Manusia. dia teriak-teriak, Dengar Eli dulu. lema sabachthani, Eli bapakku, kenapa kau lama sekali? Dulu. Ya, mana lalanya? Satu-satu dulu. Ya. Bang, bentar bang. Ini Aduh. Abang Sar ini dari tadi nggak ada datanya loh. Kalau abang mengatakan Yesus itu rohnya roh Allah, berarti ya. Ini sorry nih bang ya, maaf cakap nih. Berarti binatang bertanduk 7 bermata 7 dalam Wahyu 5 ayat 6 itu Allah juga. Itu kan ketujuh roh Allah bang. Iya. Yang mana tuh? Wahyu Nanti saya 5 ayat 6. terangkan satu-satu. Kita kembali masuk ke sana boleh, ya? Oh, berarti Berarti- binatang Allah Bapak yang abang sembah itu binatang juga. Itu perumpamaan. Ya. Perumpamaan apa ini? Perumpamaan. Bang, dengarkan aku bang. Itu ditulis, itulah ketujuh roh Allah. Abang bilang perumpamaan. Ketika Yesus dikatakan roh Allah, abang bilang itu hakikat, bukan perumpamaan. Gimana bang nih? Standarnya abang nih double ini. Yesus nggak pernah mengaku dalam dirinya ada roh Allah. Mananya? Malah Paulus yang lebih hebat. Iya, nggak ada ayatnya itu bang. Nggak ada ya. Pokoknya Yesus mengaku dalam dirinya ada roh penjelasannya itu Allah. bergeser semua. Roma 10 ayat 30. Keterangannya itu bergeser terus. Itu perkataan Paulus kok. Pokoknya orang Nasrani itu menerangkan bergeser terus. Iya. 1 terus. Korintus 7 Nggak ada nomor ketetapan 40 berhenti. Ya. 1 Korintus 7:40 Paulus pun ngaku punya roh Allah. Nah, berarti Nanti Paulus bergeser lagi itu nanti. berarti Paulus Iya. Allah juga. Allah juga. Juga. Roh Paulus tidak jangan pasang-pasang itu ketawa itu ribut. Iya, 1 Korintus 7:40 lebih hebat Paulus. Paulus ngaku dalam dirinya ada roh Allah.
Nah, itu Aku beranggapan dalam diriku ada roh Allah katanya. Nah, abang sembah Yesus juga, Bang Sar. Bang Roh. Paulus. Roh manusia didampingi dengan roh Allah. Oh, Yesus kerasukan roh Allah rupanya. Roh manusia atau roh Enggak loh, gini Bang. banget itu ketawa itu. Yesus, Paulus, itu binatang yang bertanduk 7, bermata 7, itu semua dari roh Allah semua itu. Terus abang sembah semua itu. Roh 7 roh Allah itu satu roh berubah ya, berubah Iya warna binatang. sesuai dengan Iya Bang, dalam tafsir kitab Sabda Bang itu dijelaskan perumpamaan. Iya, Perumpamaan lagi. Terus kalau nanti habis Yesus- perumpamaan apa lagi? Ya, Apaan? ya, Bos, Bang Ucang besar sayang, dikasih data ini. Nih, Dikasih Dengar kata dulu. malah aku juga mempunyai roh. Nah, itu perumpamaan Dengar juga. dulu. Bawa nih. Itu perumpamaan. Ya, habis Itu- perumpamaan nanti apa lagi? Itu ketika Yohanes ya Ini 1 Korintus 7:40. Paulus mengaku dalam dirinya, aku juga mempunyai roh Allah. Allah ini. yang mana yang kita bahas ini? Wah. Satu iya. Paulus atau Iya. Yohanes? Iya, karena bergeser terus Bapak. Jadi susah. Iya. Kalian yang bergeser terus. bergeser terus ke tengah. Yesus Bergeser terus. nggak Kalau pernah bahasa mengaku satu-satu, punya geser roh terang. Allah. Nggak seperti Dengar, Muslim. Sar. Yesus beda nggak lah. pernah mengaku punya roh Iya, Allah. Di Islam mana? itu Di mana? Islam itu kul huwallahu ahad, Allahu somad, itu jelas satu, cuma Jelas nggak lah. bergeser terus Allah kamu. itu zat. Kamu tuh bergeser nanti berubah. Jadi Bang Fonsai, Allah itu zat. Beda. Dia dulu Allah Bang itu Fonsai. zat. Korintus berapa tuh Bang Datuk? Beda Coba lah. Korintus berapa Bang Datuk? 1 Korintus 7 nomor 40. Tapi menurut pendapatku ia boleh berbahagia kalau ia tak tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh. Roh Allah. Iya. Ya. Enggak salah dia katakan itu. Habis roh Allah nanti apa lagi tuh? Roh Allah mendampingi rohnya. Allah dulu, susah kali enggak jujur. Iya. Kalau Paulus ngaku punya roh Allah, terus Yesus ngaku punya roh Allah di mana? Roh di mana? Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, kan akhirnya Oke. Ruangnya ada di mana-mana. Pertanyaannya, di mana Yesus mengakui dalam dirinya ada roh Allah di mana? Ininya. Di dalam Roma 10 Iya. ayat 30, Roma 10 ayat 30. Coba. aku dan Bapa adalah Yohanes, satu. mana ada di situ Adalah- aku roh Allah dalam diriku? Aduh, gimana sih? Roma 10 berapa kan? Sudah ribut Yohanes 10:30 katanya. Ketawa di situ 10 ayat 30. Roma 10 ayat 30. Oke, aku buka ya. Roma 10 30. Saudara-saudara, mana nih? Aku dengan Bapa adalah satu. Roma berapa Bang? Roma 10 ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Rohnya mana Bang? Ya. Kan sudah dikatakan tadi Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya satu dengan dia. Dia punya roh Allah. Rohnya belum datang. Tunggu. Sebentar lagi Berarti datang. kalau Yesus itu punya roh Allah, dia adalah Allah, begitu? Iya Bang. Udahlah, Allah tuh nggak ada batasannya, bukan roh segala macem. Gimana Bang Sar? Berarti kalau Yesus punya roh Allah, berarti dia Allah, begitu? Iya. Ya. Nah, itu Paulus juga punya roh Allah. Kenapa Abang nggak bilang dia Allah? Iya. Dia ayo. manusia tapi Ya didampingi Yesus oleh juga roh manusia. Allah. Aduh. Pokoknya blunder lah keterangannya itu. Kalau roh Tabrak. Yesus adalah utuh roh Allah, tetapi roh Rasul Paulus adalah rohnya manusia Nggak bisa didampingi- dipegang anunya itu, keterangannya didampingi itu. oleh roh Allah. Coba Bang Datuk buka itu tadi datanya tuh. Roh Allah itu pada Paulus, Bang. Kenapa Abang nggak mengatakan Paulus juga adalah Allah? Ya dia manusia biasa kok. Manusia Cuman biasa. dia rasul, dia rasul. Yesus Rasul manusia sama. biasa bukan? Yesus pun manusia biasa, dia rasul juga. Dia
manusia ilahi. Ah. Manusia Apa luar biasa. bedanya manusia ilahi dengan manusia biasa? Bulat. Iya. Nah, tadi kan udah kita bahas manusia itu Yesus kita itu ini seperti kita adalah hasil perkawinan. Yesus Enggak, tidak. abang terlalu muter-muter Itu bedanya. jauh untuk Bang. Yesus dan Paulus sama-sama manusia atau bukan Bang? Ya kan Yesus itu mengambil rupa manusia. Iya, aku tanya. Yesus dan Paulus sama-sama manusia atau bukan? Sama-sama manusia tapi Oke, terima kasih. beda-beda latar belakangnya. Oke, oke, enggak apa-apa, beda latar belakang. Sama-sama manusia, beda latar belakang. Sama seperti tadi ayam dari ayam buras dan ayam kampung. Oke, sama-sama Udah manusia. kunci sekarang, Oke. kunci Bang. Nah, dikunci ya. Nah, Sekarang kunci sekarang. Yesus itu menurut abang tadi ada roh Allah, walaupun nggak ada secara eksplisit, secara letterlet nggak ada tertulis tuh roh Allah pada Yesus, nggak ada. Tapi di Paulus tertulis secara eksplisit, tadi disebutkan oleh Bang Datuk dalam 1 Korintus 7 ayat 44, Paulus mengatakan dalam dirinya ada Allah, ada roh Allah. Nah, kenapa di Yesus tadi yang yang tidak ada secara eksplisit, abang katakan berarti dia adalah Allah, sedangkan Paulus secara eksplisit tertulis dia mengaku ada roh Allah, abang bilang dia bukan Allah. Kalau Kenapa bisa? Paulus, bergeser lagi. Nah. dia ada roh manusianya didampingi oleh roh Allah. Tetapi Oke. kalau Yesus adalah mutlak tanpa ada roh manusia ciptaan, dia adalah roh pencipta. Di dalam Baik. dirinya itu adalah roh Allah. Oke, berarti dalam diri Yesus itu mutlak tidak ada roh manusia, betul? Tidak ada roh manusia. Oke, itu di mana Bang datanya Bang di Bible Bang? Yesus nggak ada roh manusia dalam tubuhnya. Mampus deh lo. Tidak ada Kalau roh si manusia Syahrini di dalam di- dirinya. Nggak ada dalilnya. Berarti itu iman buta berarti. Oh, Mampus suruh cari datanya di mana modar kamu. Oh, bertambah ilmunya Bang. Oh, iya, berarti bertambah ilmunya Bang. baca itu di dalam, saya katakan Matius 1 ayat 20 tadi. Enggak ada Matius 1 ayat 20 tidak Dia menerangkan. berasal dari Matius roh. 1. Di mana Matius dalam 1 Bible? ayat 20. Baca Sebentar itu. Bang. Apa ya? Oke ya. Ya. Di mana dalam Bible roh bahwasanya Yesus tidak punya roh kemanusiaan? Di mana Bang di Bible keterangan seperti itu Bang? Di mana Bang? Sesuai dengan Ini Bang Dio, ya. Ini bukannya ini ya. Dipleset ini ya. Ya. Tetapi ketika bertemakan maksud itu malaikat Tuhan nampaknya kepada dalam mimpinya. Lalu berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Ria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari, bukan abdi. Teruskan baca. Dari Roh Kudus, Ah. dari Roh Kudus, bukan Ya. di dalam dirinya ada Roh Kudus, dari Roh Kudus. Iya kan dia menerangkan kepada Yusuf. Gimana sih? Ini dengar ya, ini ada kata ya, dari, bukan dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Roh Allah ya, yang di dalam kandungannya adalah dari. Iya. Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dalam diri Bukan Yesus. hasil Bukan Roh perkawinan. Allah. Hasil perkawinan. Tetapi dari roh Jadi, Allah. mana ada Roh Allah dalam diri Yesus? Mana pengakuannya? Itu karena ada di kau baca barusan. Itu dari Roh Kudus. Iya. Dari Roh Kudus. Oh jadi begini ya. Jadi ini kan ada dari Roh Kudus. Berarti kan dikatanya di sini ada Roh Allah. Ini ya, kita pegang kata-katamu ya, dari Roh Kudus. Ya, Matius 1 ya. Berarti ya dari Roh Kudus ya. Dari Roh Kudus. Ya. Nah, nih. Jadi malaikat membawa Roh Allah ini ke dalam perut Maria, betul? Mengabarkan, bukan membawa. Katanya Mengabarkan. terus kenapa dalam perut Maria ada Roh Allah? Kalau ini Malaikat mengabarkan, Gabriel itu kalau ini mengabarkan mengabarkan, kepada berarti Yusuf. akibat Maria hamil karena siapa? Roh Kudus.
Berarti yang Roh Kudusnya masuk ke dalam perut Maria. Iya. Itulah kalau punya Firman- kitab firmannya berubah-berubah ya menjadi kayak gini. Bang Leo, jadi Roh Kudusnya ini yang jadi Yesus. Iya, kitab berubah-berubah jadi susah jadinya. Jadi menurutmu Roh Kudus ini yang jadi Yesus? Oh gitu. Iya, Bang, aku mau sholat dulu bang. Jadi ya lanjut. Jadi menurut si Sarman, Bang Leo, jadi Roh Kudus yang Roh Kudus yang ini apa namanya? Jadi Roh Kudus ini yang jadi Yesus. Benar Sarman? Bukan roh Allah kah? Tadi katanya Bukan roh Roh Allah. Kudus. Ya. Oh, beda lagi. Ya. Firmannya Ya. menjadi manusia dilaksanakan oleh Roh Ya, Kudus. kan kau pakai ayat ini tadi kan? Jadi Roh Kudus ini yang jadi Yesus. Firman menjadi manusia. Tadi kau pakai ayat ini ditanya di mana Roh Allah dalam diri Yesus, ke bawah ini nih. Iya, Roh Allah. Jadi Roh Kudus ini yang jadi Yesus, yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Ini yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Itu Roh Allah. Di mana ayatnya? Mana ayatnya dalam tubuh Yesus ada Roh Allah? Kau bawakan ayat ini, betul? Iya. Berarti yang masuk ke dalam tubuh Yesus adalah Roh Kudus. Yang masuk ke dalam tubuhnya, firmannya menjadi manusia. Kok firman? Nah, berarti kau ini salah. Ini salah. Salah di mana? Salah itu, salah. Ganti. Ini salah. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Betul? Terus? Ya, betul. Jadi Roh Kudus ini yang dari Yesus. Yang masuk ke dalam Iya, perut. teruskan baca. Ia akan melahirkan anak laki hendaklah nama Yesus, betul? Jadi anak laki-laki ini, roh dalam anak laki-laki ini namanya Roh Kudus. Ini. Yesus. Namanya Iya, dalam Yesus. roh dalam dirinya Roh Kudus. Yang dalam dirinya roh. Roh apa? Roh Kudus. Rohnya dia adalah roh Allah. Tapi Roh Tetapi Kudus. Tapi Roh Iya, Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci sama aja. Roh Kudus ya. Jadi malaikat ini membawakannya. Ini kan malaikat Tuhan nampak Memberitakan kepadanya. malaikat Ini. itu kepada Yusuf. Jadi malaikat Tuhan ini membawa Roh Allah kepada Yesus. Membawa berita kepada Yusuf. Iya. Terus yang masuk roh yang masukkan ke dalam perut Maria siapa? Teman, aku izin bentar ya. Roh Allah. Iya. Oke Bang Dio. Yang memasukkan Roh Allah ke dalam perut Maria ini siapa? Dia masuk sendiri Allah, roh apa firmannya itu. Ya gini aja lah. Kalian itu kan mempelajari. Ketika Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Itu kalau dalam diri Yesus ada Roh Allah, kenapa Roh Allah teriak-teriak? Kenapa teriak-teriak? Berteriak itu kan Aduh. jauh pasang itu. Bang Yudas, nanti Bang Yudas. Saya mau lagi makan ini. Tidak Terus putus kau. sadar bersama dengan dosa, sehingga Yesus berdosa loh. Yesus berdosa loh. kalau dia Yesus berdosa. mana dosa? Oke. Mana dosanya? Di dalam Keluaran 20 ayat 4, Keluaran 20 ayat 4, ya. Ini ke-10 firman Tuhan ya. 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 Keluaran 20 Iya, 24 ya. Ya. apa? Ya, nih. Ini di sini kan dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, betul? Betul?
Ya, Kalau melanggar ini berdosa nggak? betul. Berdosa nggak? Hormatilah ayah dan ibumu, betul? Berdosa. Berdosa ya? Berdosa ya. Iya. Ya. Berdosa. Berdosa. Markus 3. Terus? Ya. 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 Oh. Nih. Ya. Di Markus 3 ayat 31, ya. Lalu datanglah ibu dan saudaranya Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Nih ibunya nyuruh panggil dia nih. Ada orang banyak duduk meliling dia, berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudaramu ada di sini dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Ini menghormati ibunya apa enggak ini? Menghormati ibunya apa enggak? Kan dia hanya sekedar bertanya. Iya, udah payah-payah ibunya cari-cariin dia, terus dia bilang siapa ibuku? Padahal di dalam Keluaran 20 ayat 4, Keluaran 20, hormatilah ayah ibumu, ya. Dengarkan dulu biar saya terangkan. Nah, ini ya, Keluaran 20 ya, nih, ya, ya, nah. Ya, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, betul? Betul? Iya, Betul nggak? berterang. Dekat dulu. Nah. Bang Kucang. Kau putus-putus. Terputus-putus ya. Ya lo bang, kenapa bang? Baru saya sampai nih. Halo. Halo bang Datuk, kenapa bang? Saya baru sampai. Noise tadi bang. Oh ya, oke lanjut. Baik, Bang Sar. Halo Bang Sar. Halo Bang Sar. Bang Sar monitor, apakah masih? Halo Bang Sar. Ya, mau Jaringannya putus-putus Bang. ya. Frekuensinya. Sudah aman Bang Sar? Sudah aman? Ya, suara dari situ kedengaran, tapi saya gimana? Kedengaran nggak? Putus Bang Sar. Ya, putus-putus berarti signalnya kurang bagus. Oh, sekarang sudah aman nih Bang Sar kayaknya. Iya. Sekarang sudah aman kayaknya Bang. Kayaknya udah. Bang Sar, saya izin nanya lagi ya. Boleh. Tadi Bang Sar tadi kan bawa dalil tuh menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Iya. Tapi di dalam Yohanes 17:22 Yesus juga berkata dia dan muridnya juga satu gitu Bang. Apakah sekarang jadi Tuhan itu ada 15 pribadi atau gimana tuh Bang? Oh. Jadi ya kalau Allah Bapa dengan Yesus itu satu hakikat. Tetapi di dalam satu dengan murid-muridnya adalah satu tim untuk melaksanakan penginjilan. Itu maksudnya. Kesatuan itu berbeda-beda. Boleh siapa yang bisa buka data ya? Bisa bukain 17:22. Karena di situ ayatnya sama Bang. Dia bilang, Yesus itu bilang sama Bang, sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Artinya di situ esensinya juga sama Bang, dia dan murid-muridnya itu. Karena tidak ada perbedaan di situ.
Kalau Ya, di abang membedakan itu dasarnya apa? jadi yang mereka satunya itu satu tim penginjilan. Itu maksudnya itu. Jadi tugas Yesus ke dunia ini adalah menginjilin orang, memberitakan kabar baik. Itu. Jadi Iya, satu tadi kan abang satu tim bilang istilahnya. mengapa alasan dalilnya Yesus itu Tuhan karena dia dan Bapa adalah satu. Nah, tetapi di Yohanes 17:22 dia bilang juga dia dan muridnya juga satu. Artinya kan murid-muridnya juga jadi Tuhan gini, Bang. Tidak. Karena Tidak pernah di dikatakan. Yohanes 17:22 itu sama, Bang, sama seperti engkau satu di dalam aku dan kalian juga satu di dalam aku, gitu katanya, Bang. Iya, Kalimatnya gitu, Bang. iya. Artinya tidak ada perbedaan. Beda jauh beda. Jadi satu dengan Allah Bapa, dia itu satu hakikat. Tetapi tidak dengan murid-muridnya bukan satu hakikat, tetapi satu misi dan visi untuk penginjilan. Itu maksudnya. Mengapa di situ dibedakan sedangkan sama Yesus itu satu hakikat, Bang? Gimana ketulusannya? Ya beda karena dia berasal dari atas. Aku berasal dari atas, engkau berasal dari bawah. Jadi kita ini manusia berasal dari bumi. Kalau Yesus berasal dari atas, ya firman menjadi manusia. Jauh beda. Hmm. Tapi firman itu tadi abang bilang tadi dia itu perkataan. Definisi firman apa sih, Bang? Firman yang menjadi manusia itu adalah akal budi Allah, ya, atau Definisi firman. ya pikiran Allah, itu definisi firman. Tapi kalau firman yang kita baca ini adalah perkataan, ya, perkataan. Tapi Yesus bukan perkataan, tapi dia hakikat hasil akal budi Allah Bapa. Jadi yang kita baca ini adalah kata-kata A U E O gitu, beda. Sedangkan Yesus itu bukan Yesus- perkataan. Yesus adalah pikiran Allah itu sendiri. Oh, berarti firman itu punya dua definisi, Bang, ya. Kalau menyangkut Yesus dia menjadi akhlak budi, kalau menyangkut perkataan dia berarti perkataan gitu. Iya. Itu dasarnya ada dasarnya nggak, Bang, abang bicara gitu, Bang? Maksudnya ada dalilnya nggak? Tidak ada dalilnya secara letterlet, tetapi yang kita terima seperti itu. Firman itu menjadi manusia. Jadi firman Allah itu akal budi Allah, yaitu Yesus. Firman menjadi manusia. Tetapi kalau firman yang kita baca itu yang diilhamkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama, dan perjanjian baru, Yesus sendirilah datang ke dunia ini menjadi firman, dan satu tim dengan rasul-rasulnya dia panggil murid-murid yang 12 dan murid-murid yang 70. Gitu. Saya itu penasaran gini loh, Bang. Apa namanya? Sebelum Konsili Nisea itu konsep Tritunggal itu belum ada, Bang. Sebenarnya